Ini adalah kisah tentang Prometheus, Titan yang menciptakan manusia dan pembela umat manusia menurut mitologi Yunani. Pada zaman Yunani kuno, Prometheus memiliki julukan sebagai penolong umat manusia, karena dia dianggap sangat berjasa pada umat manusia. Kisah Prometheus dimulai pada zaman para Titan, periode sebelum munculnya Zeus dan dewa-dewa Olympian lainnya. Prometheus adalah putra dari Titan Lepidus dan Oceanid Clymene. Prometheus memiliki saudara yang bernama Atlas, Menoetius, Epimetheus, dan Anchiale. Nama Prometheus dapat diartikan sebagai pemikiran. Prometheus memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Prometheus lahir pada waktu para Titan berkuasa dengan Cronus sebagai dewa tertinggi di alam semesta pada waktu itu. Bertahun-tahun kemudian, kekuasaan Cronus dan para Titan ditantang oleh Zeus, putra Cronus. Zeus memimpin pemberontakan melawan para Titan dan mengumpulkan sekutunya di Gunung Olympus. Dan para Titan yang menjadi lawan Zeus berdiam di Gunung Osiris. Selama perang antara para Titan dan Dewa Olympus, Prometheus memihak pada Zeus. Karena ia telah meramalkan hasil perang tersebut, Prometheus menolak untuk berada di pihak Titan. Begitu pula dengan saudaranya, Epimetheus. Sayangnya, Prometheus tidak berhasil memujuk ayahnya Lepidus dan saudaranya Atlas serta Menoetius untuk bergabung bersamanya. Setelah 10 tahun, perang Titanomakhia berakhir, dan seperti yang diramalkan oleh Prometheus, bahwa para Titan akan dikalahkan oleh Zeus. Dan selanjutnya, Zeus menjadi dewa tertinggi di alam semesta. Sementara itu, Lepidus dan Menoetius dikurung di Tartarus, sedangkan Atlas dihukum untuk memikul langit di pundaknya. Setelah berkuasa, Zeus memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada sekutunya. Meskipun tidak menjadi sekutu secara langsung, Prometheus dan Epimetheus diberi tugas penting untuk menciptakan kehidupan di bumi. Prometheus dan Epimetheus kemudian membuat hewan dan manusia dari tanah liat, dan kemudian Zeus mengembuskan kehidupan ke dalam ciptaan baru tersebut. Prometheus dan saudaranya kemudian ditugaskan untuk memberi keterampilan dan nama pada makhluk baru tersebut. Prometheus kemudian diam-diam pergi ke tempat para dewa di Olympus. Di dalam kamar Athena, dia menemukan kebijaksanaan dan akal, lalu dia mencurinya dan memberikannya pada manusia. Prometheus sadar bahwa yang dilakukannya akan membuat Zeus marah. Oleh karena itu, untuk menenangkan Zeus, Prometheus menawarkan diri untuk mengajarkan manusia bagaimana cara berkorban kepada para dewa. Prometheus menunjukkan kepada manusia bagaimana seekor kerbau atau sapi harus dikorbankan. Prometheus menyuruh manusia membagi seekor kerbau yang sudah disembelih menjadi 2 tumpukan. Satu tumpukan terdiri dari daging terbaik. Tetapi Prometheus menyembunyikan daging tersebut di dalam isi perut sapi yang menjijikan. Dan tumpukan yang lainnya berisi tulang dan kulit. Namun Prometheus membuat tumpukan yang kedua terlihat lebih menggiurkan. Ia menyembunyikan tulang dan kulit kerbau tersebut dengan lemak yang mengkilat. Zeus kemudian diminta untuk memilih tumpukan mana yang ia inginkan sebagai persembahan bagi para dewa, dan umat manusia akan mendapatkan tumpukan yang satunya. Zeus lalu memilih tumpukan yang kedua, yaitu tumpukan yang berisi tulang dan kulit, sehingga manusia mendapatkan tumpukan yang berisi daging. Tradisi persembahan seperti itu lantas terus berlanjut sampai masa-masa berikutnya, di mana manusia berhak menyimpan daging untuk mereka sendiri, dan para dewa mendapatkan sisanya yaitu tulang dan kulit. Zeus akhirnya mengetahui trik yang dilakukan oleh Prometheus. Namun, alih-alih menghukum Prometheus, Zeus memutuskan untuk membuat manusia menderita dengan menyalakan api dari manusia. Mengetahui hal itu, Prometheus tidak ingin membiarkan manusia menderita akibat perbuatannya. Sekali lagi, dia pergi ke tempat para dewa. Dan di bengkel Hephaestus atau dewa api, Prometheus mencuri api. Ia mengambil batang adas yang berisi bara api, lalu kembali ke bumi.
Di bumi, sang Titan menunjukkan pada manusia cara membuat dan menggunakan api. Dengan pengetahuan itu, manusia tidak akan pernah lagi kehilangan api. Kemarahan Zeus terus meningkat. Tetapi Zeus masih tidak mengarahkan kemarahannya pada Prometheus. Sekali lagi, manusialah yang harus menderita. Zeus lantas meminta kepada Hephaestus untuk membuat seorang wanita dari tanah liat. Lalu ia mengembuskan kehidupan ke dalam ciptaan Hephaestus itu. Wanita itu diberi nama Pandora, dan dia diciptakan untuk diberikan kepada Epimetheus. Prometheus yang dapat meramal masa depan mengetahui akan hal itu. Ia lalu memperingatkan Epimetheus untuk tidak menerima hadiah dari para dewa. Tetapi, begitu melihat Pandora, Epimetheus langsung terpesona. Ia merasa sangat senang karena telah diberikan seorang wanita yang sangat cantik untuk menjadi istrinya. Epimetheus pun langsung menikahinya. Para dewa lalu memberi hadiah pernikahan pada Pandora berupa sebuah kotak, dan Pandora telah diberitahu untuk tidak membukanya. Namun, rasa ingin tahu Pandora akhirnya menguasai dirinya. Dia membuka kotak tersebut. Begitu kotak itu terbuka, maka keluarlah semua penderitaan untuk umat manusia. Dan manusia akhirnya menderita selamanya. Setelah menghukum manusia, Zeus akhirnya mengalihkan kemarahannya pada Prometheus. Sebenarnya, Zeus tidak marah karena perbuatan Prometheus sebelumnya. Yang membuat Zeus murka adalah karena Prometheus menolak memberitahu ramalan tentang kejatuhan Zeus. Oleh karena itu, Zeus menghukum Prometheus dengan hukuman abadi. Sama abadinya seperti hukuman yang diterima saudaranya, Atlas. Prometheus lalu dibawa ke puncak gunung Caucasus. Lalu ia dirantai oleh Kratos, salah satu penegak hukum Zeus, dengan menggunakan rantai buatan Hephaestus yang tidak dapat rusak. Setelah itu, setiap hari, seekor elang Kaukasia akan datang mencabik-cabik hati Prometheus untuk dimakan olehnya. Dan setiap malam, hati Prometheus akan tumbuh kembali, dan serangan elang akan terulang kembali keesokan harinya. Demikian terus berulang dalam keabadian. Prometheus akan hidup dalam penyiksaan Zeus selamanya. Suatu hari dalam penyiksaannya, Lo, yang telah diubah wujudnya menjadi sapi oleh Zeus, lewat di tempat Prometheus. Prometheus yang melihat Lo kemudian memberitahu Lo perihal arah yang harus ia ambil. Ia memberitahu bahwa Lo akan kembali menjadi manusia setelah ia tiba di Mesir. Ia juga memberitahu bahwa Lo akan melahirkan putra Zeus di Mesir, dan bahwa keturunan Lo akan menjadi raja-raja dan pahlawan besar. Ratusan tahun kemudian, ketika elang turun untuk menyiksa Prometheus, Heracles langsung membunuh burung itu dan kemudian melepaskan Prometheus dengan cara mematahkan rantainya. Heracles terhindar dari amarah Zeus karena ia merupakan putra kesayangan sang dewa. Sebagai balasan karena telah menolongnya, Prometheus memberitahu pada Heracles cara untuk mendapatkan apel Hesperides. Setelah bebas, Prometheus kemudian diterima kembali oleh Zeus. Prometheus akhirnya setuju untuk memberikan rincian tentang ramalan kejatuhan Zeus. Ia memberitahu Zeus bahwa putra Thetis akan menjadi lebih kuat daripada ayahnya. Hal ini mendorong Zeus untuk berhenti mengejar Thetis. Zeus kemudian menikahkan Thetis dengan Peleus. Prometheus kemudian memiliki hubungan dengan Pronoia, nympho Oceanid dari gunung Parnassus. Dan dari hubungan keduanya, mereka memiliki seorang putra yaitu Deucalion. Sama seperti ayahnya, Deucalion nantinya akan memiliki gelar sebagai penyelamat umat manusia. Demikianlah cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.